Oke, selamat malam kepada Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fernando, NIM 1704078086. Ini adalah jawaban untuk UTS dari analisis perancangan perusahaan. Jadi pertama itu ujian soalnya ada 5. Pertama itu kegunaan studi kelayakan. Yang kedua itu perbedaan dari studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek. Yang ketiga itu berbagai jenis kelayakan yang ada dan manfaatnya. Selanjutnya itu aspek-aspek dalam studi kelayakan. Dan yang kelima itu pelajaran atau mata kuliah apa aja yang digunakan untuk menyusun studi kelayakan. Oke, pertama itu apa kegunaan studi kelayakan? Jadi kegunaannya itu ada 4. Pertama itu bisa memahami prospek dari bisnis yang dijalani. Jadi apakah benar-benar layak untuk dijalankan atau tidak, itu kita itu dapat memahami lebih baik. Selanjutnya itu menguji konsep bisnis. Jadi di mana itu kita dapat mengetahui seberapa jauh konsep bisnis ini dijalankan, terutama pada saat menghadapi suatu masalah. Yang ketiga itu menambah kepercayaan diri. Setelah adanya studi kelayakan ini dan dinyatakan layak, maka akan menambah kepercayaan diri lah dari seorang pembisnis untuk menjalankan bisnisnya, dan juga dapat membantu untuk mengevaluasi kegiatan bisnis tersebut. Yang keempat itu dapat menentukan modal yang diperlukan. Jadi sebelum menjalankan bisnis itu kita dapat gambaran sementara lah dengan modal yang kemungkinan dibutuhkan, sehingga dapat terhindar dari kekurangan modal. Ya, selanjutnya itu perbedaan dari studi kelayakan bisnis dan kelayakan proyek. Menurut saya itu perbedaannya itu hanya di fokusnya, kegiatannya. Jadi untuk studi kelayakan bisnis itu lebih fokus ke bisnis dan kegiatan bisnis tersebut seperti pemasaran, teknis keuangan, sosial ekonomi. Sedangkan kalau studi kelayakan proyek itu fokus pada proyek gitu, sekali saja ya, yang bersifat investasi. Selanjutnya itu berbagai studi kelayakan. Pertama itu studi kelayakan bisnis. Jadi penelitian studi kelayakan bisnis itu adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, yaitu aspek ekonomi, budaya, hukum, pasar, dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen dan organisasi, dan keuangan, di mana itu semua itu digunakan untuk sebagai dasar lah, sebagai dasar penelitian suatu kelayakan, dan hasilnya itu digunakan untuk mengambil keputusan apakah proyek bisnis itu dapat dikerjakan atau ditunda atau bahkan tidak dijalankan. Jadi manfaat dari studi kelayakan bisnis itu ya kita itu nggak usah habiskan waktu atau dana. Kalau misalnya memang dikatakan tidak layak untuk dijalankan, ya langsung saja tidak layak atau diperbaiki. Jangan sampai sudah dijalankan itu malah rugi, dan setelah rugi itu habis dana dan juga habis waktu. Jadi studi kelayakan bisnis itu bisa sebagai dasar ya, dalam pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya itu studi kelayakan proyek. Jadi penelitian studi kelayakan proyek ini adalah penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil atau tidak. Jadi proyek ini yang dapat diteliti itu misalnya proyek raksasa seperti mobil listrik, atau sampai dengan proyek sederhana lah. Jadi manfaat lah dari studi kelayakan proyek ini sama seperti sebelumnya itu agar kita tahu proyek ini itu menguntungkan nggak untuk stakeholder. Jadi para stakeholder yang lebih penting untuk mengetahui kelayakan dari proyek ini, karena mereka itu seperti investor, kreditor, pemerintah, dan developer. Jadi mereka lah yang ingin tahu prospek dari proyek ini bagaimana, apakah layak untuk diinvest atau tidak. Oke, selanjutnya itu aspek-aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama itu aspek hukum, itu menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan dijalankan, meliputi izin lokasi, NPWP, surat tanda daftar perusahaan,
surat izin tempat usaha dari Pemda setempat, surat tanda rekanan dari Pemda setempat, dan SIUP setempat. Selanjutnya itu aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi menyangkut dampak, jadi itu menyangkut dampak yang kita berikan kepada masyarakat sekitar karena adanya kegiatan atau usaha dari bisnis kami lah. Jadi pertama itu dari sisi wilayah, apakah ada dampak dari keberadaan bisnis kita itu terhadap kebiasaan dari atas tempat. Yang kedua itu dari sudut ekonomi, seperti berapa besar tingkat pendapatan per kapita penduduk, apa itu berpengaruh pada mereka, apakah memperluas lapangan pekerjaan dan mempertinggi pendapatan lah dari penduduk-penduduk sekitar. Jadi yang selanjutnya itu dari segi sosial. Jadi dengan adanya bisnis ini, apakah dapat mempermudah rakyat setempat, apakah mereka itu menjadi lebih dewasa atau lebih mudah. Dan selanjutnya itu aspek pasar dan pemasaran, itu menyangkut apakah ada peluang pasar untuk produk yang dihasilkan dari bisnis ini. Seperti jadi yang dibahas di dalam ini ada potensi pasar, jumlah konsumen, pertumbuhan penduduk, daya beli, pemasaran. Selanjutnya itu aspek teknis dan teknologi. Jadi untuk aspek ini itu bergantung pada lokasi daerah bisnis, tata letak dari bisnis ini, dan pemilihan teknologi yang sesuai. Jadi ya tentu untuk menjalankan bisnis itu jangan sembarang-sembarang pilih tempat. Jadi itu diperlukan tempat yang strategis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada, tata letak yang pas agar memiliki efisiensi yang tinggi, dan pemilihan teknologi yang sesuai. Jangan hanya memilih teknologi yang paling maju, tetapi sangat memboroskan. Istilahnya seperti itu. Yang selanjutnya itu aspek manajemen dan organisasi. Jadi pada aspek ini itu menyangkut dari sumber daya manusia yang ada di bisnisnya. Jadi cara dari memanajemen sumber daya manusianya dan orang-orang yang di dalamnya itu agar bekerja atau tahulah apa yang dikerjakan di dalam bisnis itu. Selanjutnya itu aspek keuangan. Jadi aspek keuangan itu menyangkut sumber dana yang diperlukan dan juga diperoleh, dan juga proyeksi pengembaliannya dengan daya modal dan sumber daya yang bersangkutan. Jadi di sini itu ada estimasi lah modal yang dibutuhkan, kira-kira kapan modalnya bisa balik, itu semua dibahas di aspek keuangan ini. Dan selanjutnya itu pelajaran apa atau materi kuliah apa saja yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Menurut saya itu ada banyak. Pertama itu ada manajemen sumber daya manusia, ada ilmu ekonomi, analisis biaya, ada ekonomi teknik, dan juga ada organisasi manajemen perusahaan industri, ada mata kuliah manajemen proyek, analisis perancangan perusahaan atau studi kelayakannya sendiri. Ada juga perancangan tata letak pabrik atau tata letak fasilitas, dan ada juga dari riset operasi. Jadi mungkin ini saja jawaban-jawaban yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan teman-teman. Jika ada kekurangan dari jawaban saya mohon bimbingannya dan minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.